Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pekerjaan tanggung jawab di sepanjang hari ini, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di pagi hari ini Tuhan mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan untuk beraktivitas. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca Alkitab Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai ayat 7. Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai ayat 7 demikian. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan menentukan kehidupan kita. Iman menentukan keselamatan kita. Bacaan Alkitab hari ini mengambil beberapa tokoh di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Habel. Habel kita ketahui dalam Alkitab anak dari Adam dan Hawa. Anak dari Adam dan Hawa yang pertama adalah Kain dan yang kedua Habel. Karena iman kepada Tuhan, Habel mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Habel percaya bahwa apa yang dia peroleh, segala yang dia miliki adalah berkat Tuhan. Sehingga dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kepercayaan itu. Karena iman. Semua yang dia miliki, semua yang dia peroleh, dia percaya itu dari Tuhan. Maka dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga persembahannya itu diterima oleh Tuhan. Persembahan Habel didasarkan pada ucapan syukur atas berkat Tuhan. Sementara Kain mempersembahkan tidak yang terbaik.
Sehingga persembahan Kain kakaknya tidak diterima oleh Tuhan. Dan itu yang membuat Kain iri terhadap adiknya Habel dan Kain membunuh adiknya Habel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, contoh yang kedua adalah Henokh. Dalam tokoh Alkitab pembacaan kita tadi, Ibrani pasal 11, contoh tokoh yang kedua adalah Henokh. Henokh adalah orang yang percaya, orang yang beriman. Sehingga Henokh tidak mengalami kematian. Dan sudah ada kesaksian bahwa Henokh berkenan kepada Allah karena iman. Henokh tidak mengalami kematian dan langsung diangkat oleh Tuhan ke sorga. Dan tokoh yang ketiga dalam pembacaan kita tadi adalah Nabi Nuh. Nuh diperintahkan oleh Tuhan membuat bahtera di atas gunung. Pandangan orang saat itu Nuh itu sudah gila karena membangun bahtera di atas gunung. Biasanya orang membangun bahtera di laut, di pantai, ya, untuk dipakai di pantai, untuk dipakai melaut. Tetapi Nuh diperintahkan Tuhan membangun bahtera di atas gunung. Karena Nuh percaya, dia bangun. Dan setelah Nuh membangun bahtera, Tuhan memerintahkan dia untuk membawa semua binatang berpasang-pasangan dan semua keluarganya dibawa masuk dalam bahtera. Setelah pintu bahtera ditutup, datanglah air bah, Nuh dan keluarganya selamat. Semua ini dilakukan karena iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan kita orang percaya karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena iman kita selamat. Iman pada karya Yesus di kayu salib yang menebus menyelamatkan kita. Iman pada penebusan Yesus dengan harga yang mahal, tubuh dan darahnya di kayu salib, kita selamat oleh karena iman. Dalam Alkitab juga memberikan contoh kepada kita tentang Abram. Abram dipanggil Tuhan dari tempatnya, dari kotanya ke tempat yang dia belum tahu, dengan janji diberkati, namanya menjadi masyhur dan keturunannya menjadi banyak dalam usia yang sudah lanjut. Abram 75 tahun, istrinya Sarah 65 tahun, sudah lansia. Tetapi karena Abram percaya, Abraham mengikuti panggilan Tuhan, dia pergi dari tempatnya ke tempat yang Tuhan tujukan. Dia berjalan meninggalkan kotanya, meninggalkan sanak saudaranya, dia pergi bersama Sarah istrinya ke tempat yang Tuhan tujukan kepadanya. Dan karena Abraham mengikuti panggilan Tuhan, dia digenapi, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham. Dia menjadi satu bangsa yang besar, keturunan Abraham adalah bangsa Israel. Namanya masyhur karena 3 agama di dunia mengakui Abraham. Orang Yahudi bilang bahwa Abraham itu nenek moyang mereka. Orang Kristen bilang bahwa Abraham itu bapak orang beriman. Orang Islam bilang Abraham itu nabi besar. 3 agama besar di dunia mengklaim Abraham. Namanya masyhur. Dan janji dia diberkati, Abraham hidup dengan kekayaan yang berlimpah karena Tuhan memberkati dia. Itu karena iman, percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang saudara hadapi, apapun pergumulan yang saudara hadapi, ketika saudara beriman, percaya sungguh kepada Tuhan, menaruh segala permasalahan, persoalan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar.
kita sudah diselamatkan. Oleh iman kita percaya bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, tubuh dan darah Yesus. Dan kita percaya bahwa selama kita hidup, Tuhan menjamin kehidupan kita sesuai dengan janji firman Tuhan. Yesus sebelum naik ke surga dia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kata senantiasa tidak menentukan batas waktu. Selama-lamanya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami akan memulai atau melanjutkan pekerjaan kami di hari ini. Tuhan berkati agar kami berhasil. Sertai kami Tuhan, agar kami dijauhkan dari segala mara bahaya, segala malapetaka. Keselamatan dari Tuhan menyertai kami. Inilah doa syukur kami, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.